Rizky ada telepon. Oke. Halo, selamat malam Sobat IN. Balik lagi di 7 PM bersama saya Roy. Dan malam hari ini dengan tema kekerasan seksual makin meningkat di Lampung. Bukan hanya di Lampung, bahkan di luar daerah juga. Mungkin sudah sudah mendengar Sobat IN semua bahwasanya kekerasan seksual makin hari semakin timbul. Ada yang incest, ada juga yang dalam lingkaran keluarga sendiri. Dan samping kiri saya sudah ada lembaga yang memang membantu menangani korban-korban dari kekerasan seksual, dan sudah ada Mbak Ana. Selamat malam Mbak Ana. Selamat malam Mas Roy. Direktur Eksekutif Damar, Mbak. Iya, Lembaga Advokasi Perempuan Damar. Luar biasa. Udah berapa lama Mbak menjabat di Damar? Kalau mandat rapat umum anggota itu 2020 sampai dengan 2025. Iya, masih ada 3 tahun ke depan untuk terus memperjuangkan isu-isu perempuan. Luar biasa. Sampai kira saya sudah ada perempuan luar biasa yang menangani kasus, bisa dibilang kasus kali ya Mbak? Lebih tepatnya sebenarnya advokasi pemenuhan hak-hak korban gitu. Advokasi pemenuhan hak-hak korban. Pemenuhan hak-hak korban. Iya, korban kekerasan terhadap perempuan. Terhadap perempuan. Nah, ini bicara Lampung nih Mbak. Ini kan kita malam hari ini bicara tema kekerasan seksual. Betul. Nah, wilayah Lampung ini sudah sejauh mana sih Mbak tingkat kerawanannya soal kekerasan seksual? Ya, jadi kalau kita ngomongin kekerasan seksual, sebenarnya ini bukan sesuatu hal yang baru ya. Kalau kita ngomongin kekerasan seksual itu melekat pada situasi fenomena gunung es, gitu kan. Jadi kalau kita bilang kerawanannya sejauh mana sih, gitu kan? Ya hampir semua kabupaten kota itu ada peristiwa kekerasan seksual. Kita tidak bisa menjadikan angka sebagai indikator bahwa berarti satu kabupaten tertentu itu angkanya lebih tinggi, artinya kasus KS-nya lebih banyak. Karena itu tadi fenomena gunung es yang tidak nampak itu juga justru lebih banyak. Karena ini juga pengalaman kami ya, kami mengorganisir kawan-kawan muda dengan mengembangkan konselor feminis muda, di mana kawan-kawan inilah yang kemudian menjangkau yang di dasar gunung es tadi yang selama ini tidak terjangkau, baik itu kekerasan yang dialami, yang selama ini tidak berani speak up. Itu ternyata banyak. Bahkan ketika kami menanyakan kepada 25 perempuan muda dan laki-laki muda, itu hampir 90%-nya mereka pernah mendengar curhatan temannya sendiri yang mengalami kekerasan seksual. Itu anak muda. Ini kita masih kayak memperkuat anak-anak muda gitu. Ini kan bicara anak muda juga nih Mbak, erat kaitannya dengan media sosial. Betul. Nah, apakah sejauh ini sudah ada pelaporan tentang kekerasan seksual melalui media sosial? Karena kan kita tahu ya, beberapa selebgram bahkan menjadi korban seksual secara online tanpa mereka sadari, dan mereka bingung ini mau ngelaporin ke siapa, dan karena secara hukum pun belum ada penegakan atau belum ada pidana. Nah, seperti apa sih Mbak penanganannya kalau dari Damar? Ya, aku setuju kata Mas Roy ya, bahwa kalau dari data pengaduan yang masuk ke Lembaga Advokasi Perempuan Damar di tahun 2021 dan 2022 itu memang terjadi peningkatan, terutama pada kasus kekerasan seksual berbasis elektronik. Nah, ini pola yang angkanya semakin meningkat dari tahun ke tahun, dan itu dimulai dari tahun 2020 karena situasi pandemi semua beralih ke digital dan angka ini pun terus meningkat gitu. Nah, itu faktanya memang kekerasan seksual berbasis elektronik ini satu pola yang harus menjadi perhatian oleh pemerintah, aparat penegak hukum,
karena sebelum undang-undang TPKS ya, sekarang kita udah memiliki satu instrumen hukum yang menurut kami itu sangat komprehensif, karena salah satu bentuk kekerasan yang diatur itu adalah kekerasan seksual berbasis elektronik di dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, yang artinya ada harapan baru nih untuk korban kekerasan seksual berbasis digital ini bisa mengadukan kasusnya atau pelakunya bisa dipidana. Nah, sebelumnya itu juga kita biasanya menggunakan undang-undang ITE sama pornografi. Namun undang-undang ITE ini juga masih membawa kerentanan pada perempuan korban, karena pengalaman kami di 2021 sebelum adanya undang-undang TPKS itu proses penyelidikan, penyidikan itu berada di unit cyber, dan itu tentunya sumber daya manusia di aparat penegak hukum juga ini belum memiliki perspektif yang berpihak pada korban. Itu ada satu kasus yang kita tangani di 2021 dan itu sangat rentan disalahkan lah oleh penyidik di unit cyber. Jadi kemudian video yang kemudian menjadi salah satu alat bukti itu pun akhirnya ditonton. Nah, itu satu hal yang mempersulit korban untuk kemudian berani mengadukan kasusnya ke proses hukum, karena apa? Ya itu akan ditonton berulang gitu di setiap tingkatan. Video misal ini kalau kejadiannya adalah korban pasangan yang bertemu di media online gitu. Iya, bisa online atau tidak, tapi foto-foto atau video yang bernuansa seksual itu kemudian menjadi alat bukti kan, alat bukti, dan itu bisa sangat memungkinkan ditonton berulang oleh penegak hukum gitu kan, dan itu akan membuat traumatik gitulah bagi korban gitu. Jadi memang sangat komprehensif ya untuk kekerasan berbasis elektronik ini, karena dalam pembuktiannya korban juga, kalau sebelumnya ya kalau kita menggunakan undang-undang ITE juga itu prasyaratnya adalah transmisi elektronik. Jadi harus tersebar dulu nih, kalau masih berupa ancaman-ancaman itu belum bisa ditindak misalnya seperti itu. Kita boleh ngambil contoh kasus nggak nih, Mbak? Boleh. Kayak seperti di Pringsewu nih, ada kasus 2-3 tahun lalu dia merekam dan jadi meminta video. Nah, pelakunya ini hanya mengancam, tapi ada videonya. Nah, itu tidak bisa dipidanakan berarti. Sebelum undang-undang TPKS. Iya. Kalau menggunakan undang-undang ITE, meskipun sebenarnya ada salah satu unsur yang sebenarnya bisa itu menjerat pidana, tetapi fakta di lapangan itu juga perspektif aparat penegak hukum masih menganggap bahwa di dalam undang-undang ITE itu kalau terjadi transmisi. Transmisi itu perpindahan, misal dari HP pelaku disebarluaskan di yang publik lagi gitu kan, bisa IG, kalau itu disebarluaskan secara publik itu bisa dipidana. Tetapi yang masih berupa ancaman itu yang tidak bisa memperoleh keadilan hukum. Ini sebelum undang-undang TPKS ya. Tapi kalau sekarang bisa kan, Mbak? Harusnya bisa, karena diatur juga di dalam undang-undang TPKS. Jadi di dalam undang-undang TPKS yang disebutkan oleh undang-undang itu, KSBE itu tidak hanya transmisi tetapi mendokumentasikan, merekam, itu juga tanpa persetujuan, itu juga bagian dari tindak pidana. Tapi memang yang jadi PR kemudian fakta di lapangan ya belum banyak kepolisian yang kemudian merujuk undang-undang TPKS untuk sebagai salah satu instrumen hukum yang digunakan untuk memastikan hak-hak korban. Itu sih, itu satu. Yang kedua, ketika kami berkoordinasi juga yang menjadi tantangan adalah kebijakan turunannya selalu menjadi pertanyaan. Kami belum bisa menggunakan undang-undang TPKS karena belum ada kebijakan turunannya terkait misal bagaimana ketika melakukan proses penegakan hukum ketika itu berbasis elektronik. Jadi mereka masih menunggu kebijakan turunannya gitu. Boleh contohnya seperti apa tuh, Mbak? Kan undang-undang TPKS itu memandatkan 5 perpres
dan 5 PP peraturan pemerintah yang kemudian dari hasil keputusan Presiden di 2022 lalu itu menjadi 7 PP dan Perpres. Salah satunya yaitu PP Perpres yang mengatur soal penanganan untuk kasus berbasis elektronik ini. Nah, mereka masih menunggu kebijakan turunnya seperti apa pengaturan itu dilakukan. Artinya masih menunggu prosesnya juga. Iya, yang berikutnya terkait infrastruktur. Ini juga kami juga menerima pengaduan cukup tinggi ya di 2021 dan 2022 meningkat bahkan. Dan itu yang paling sulit adalah memastikan identitas pelaku yang itu memang berbasis online. Itu sangat sulit korban untuk memperoleh keadilannya. Gitu. Artinya masih sulit, salah satu kesulitannya itu dari teknologi. Betul. Karena kita nggak tahu siapa yang ngirim. Betul. Seperti itu ya, Mbak? Betul. Itu yang paling sulit. Karena yang pengalaman kami di 2021 itu memang pelakunya pacarnya. Artinya pelaku ini teridentifikasi identitasnya gitu kan. Tapi sejauh ini dari pengaduan yang kita terima untuk korban yang itu berbasis online, misal nih ini fakta dan banyak sekali korban yang mengalami, bahkan di 2023 ini baru-baru kan di Lampung Tengah mungkin teman-teman, saya itu korbannya sampai 36 kan, 36 anak SD yang menjadi korban melalui digital. Jadi dia masuk ke dalam membuat WA group, kalau yang baru-baru ini WA group, kemudian satu persatu siswa itu di video call dan dia melihatkan alat kelaminnya kepada usia anak itu, sehingga ada 7 korban gitu kan, 7 korban. Nah, begitupun yang pengalaman kami gitu, dari banyak yang mengadukan peristiwa yang seperti itu kepolisian juga susah untuk memastikan melakukan penyelidikan terkait siapa sih pelaku dari kekerasan seksual online ini gitu. Artinya proses hukumnya masih terkendala ya, Mbak? Betul. Tapi yang di Lampung Tengah monitor untuk Damar sendiri? Kebetulan kalau kita koordinasinya ke LPA ya, karena memang didampingi oleh Lembaga Perlindungan Anak di Kabupaten Lampung Tengah. Dan artinya UPPD masih juga terus diproses ya, Mbak? Ya. Nah ini kita beralih ke kekerasan seksual lain nih, Mbak, yang terjadi di beberapa wilayah di Lampung, Mbak. Itu ada beberapa, salah satu kita bisa pesantren ya, itu di Lampung Utara itu masih ada kasus serupa seperti itu. Nah ini kalau ngelihat Damar melihatnya seperti apa ini, Mbak? Iya, apakah sudah ada pendekatan atau edukasi ke wilayah-wilayah itu agar hal serupa tidak kembali terulang? Karena hal seperti ini kan seperti gunung es. Betul. Tidak terlihat, cuma di dalamnya ternyata banyak biasa. Kasus. Betul sekali. Itu seperti apa, Mbak Damar? Ya, sebenarnya pada kasus kekerasan seksual tidak ada ruang aman bagi perempuan dan anak ya. Karena kekerasan seksual itu kan terjadi karena konstruksi budaya, yang kedua juga karena memang ada relasi kuasa antara pelaku dan korban. Sehingga dari data-data yang kita himpun juga itu misal dari usia pelaku dan korban itu memang ada ketimpangan. Misal dari relasi jabatan pelaku dan korban itu juga ada ketimpangan. Nah, untuk itu tidak ada sebenarnya ruang aman untuk korban. Meskipun nih banyak orang yang bilang ya rumah adalah tempat aman, tapi faktanya peristiwa incest, kekerasan seksual ayah kandung bahkan gitu kan, ayah tiri itu pun terjadi. Jadi kalau kita bilang perempuan biar aman dirumahkan saja, itu ternyata faktanya tidak gitu kan. Nah, ini memang menjadi PR dan yang harus kita suarakan terus, ada yang membangun nilai-nilai yang lebih ramah, nilai-nilai yang menghormati perempuan, tidak melihat perempuan lagi secara subordinat, secara objek seksual. Itulah sebenarnya yang penting kita suarakan. Dan pemerintah secara pengaturan perundang-undangan itu sebenarnya sudah mengatur beberapa kebijakan ya. Bahkan di beberapa instansi itu udah ada pengaturannya. Misal di Kementerian Agama itu ada peraturan Menteri Agama
terbaru tuh 2022 untuk melakukan upaya pencegahan dan penanganan kekerasan seksual. Itu peraturan Menteri Agama. Kemudian yang Undang-Undang TPKS tadi secara menyeluruh ya kan. Kemudian ada lagi pengaturan di sekolah umum. Kalau Kementerian Agama kan sektornya Kementerian Agama aja ya. Ini sekolah umum pun ada Permendikbudnya, dan ini ternyata Permendikbud ini itu sudah disahkan sejak 2015 yang selama ini tidak jelas ya implementasinya sejauh mana, evaluasinya sejauh mana. Itu yang sangat kita sayangkan. 2015 diimplementasikan, tapi kita lihat juga gebrakan di sekolah-sekolah untuk upaya pencegahan dan penanganan itu juga sangat minim ya. Itu. Terus kemudian Permendikbud ya kan, yang memandatkan setiap perguruan tinggi, kampus, semua itu harus melakukan upaya pencegahan dan penanganan kekerasan seksual. Artinya apa? Secara komitmen ke pengaturan perundang-undangan dan kebijakan Indonesia itu udah cukup masif. Nah, PR-nya adalah memastikan kebijakan-kebijakan yang ada ini benar-benar diimplementasikan di daerah dengan melibatkan multi stakeholder, termasuk misal membangun kemitraan dengan organisasi masyarakat sipil di daerah untuk terus memperkuat kesadaran, ya kan, kesadaran kepada dimulai dari level SD, SMP, semua elemen, karena ternyata tidak ada yang aman di kampus juga nggak aman gitu kan, di pesantren yang menjadi pengharapan utama pada korban ternyata juga nggak aman gitu. Bahkan di keluarga pun betul kurang aman ya Mbak? Iya, bahkan kasus incest kan banyak tuh. Iya. Benar. Terakhir di Lampung Selatan ya Mbak? Betul. Yang anak melakukan kekerasan kepada, bukan kekerasan ya, pelecehan ya Mbak itu jatuhnya, ke orang tua dan adiknya. Ibu ya yang kasus itu ya? Iya. Nah itu seperti apa sih Mbak, harusnya pemerintah ini melakukan edukasi ke warga? Apakah sudah ada program yang memang jika ada hal seperti itu dilaporkan? Karena kan hari ini masyarakat enggan melapor tuh karena takut, malu, dan banyak hal. Ini seperti apa harusnya peran pemerintah? Ya kan kita tadi juga udah menyampaikan ya bahwa yang menjadi akar persoalan ini kan budaya, nilai. Budaya itu kan ngomongin nilai kan. Nilai di masyarakat yang melihat misal perempuan sebagai objek seksual, ada relasi ketimpangan dalam konstruksi sosial antara laki-laki dan perempuan yang membawa perempuan dan anak itu juga pada kerentanan tersendiri menjadi korban gitu kan. Itu jadi tentu yang paling penting ya yang tadi saya sampaikan ya pendidikan dong, diberikan informasi, kesadaran kritis soal hak. Misal anak nih, meskipun memang tahapan pemberian informasinya akan berbeda setiap level. Kalau usia anak mungkin dikenalkan mana tubuh yang boleh disentuh dan tidak, misal seperti itu. Pendidikan kesehatan seksual reproduksi, pendidikan gender, dan soal ketubuhan. Itu yang penting diberikan kepada anak, remaja, dan semua elemen, bahwa tindakan yang misal colek-colek itu tindakan kekerasan. Kan selama ini mereka menormalisasi, ala itu kan cuma bercanda, itu kan jokes, lelucon gitu, seolah-olah itu menjadi normalisasi di masyarakat gitu. Artinya ketika kita mencolek atau memberikan semacam apa ya, mungkin hari ini orang menganggap guyonan tapi ternyata itu mengarah ke pelecehan. Iya, nilai-nilai yang sebenarnya melanggengkan pelecehan. Jadi angka-angka yang ada itu sebenarnya bagian kecil dari budaya yang masih melanggengkan pelecehan. Artinya baju pun tidak menjadi jaminan bahwasanya orang itu terlindungi dari korban pelecehan seksual. Betul, betul. Faktanya memang korban adalah usia anak gitu kan. SD masih sekolah, kalau kita bilang mereka berpakaian sekolah, seragam sekolah. Anak pesantren berpakaian ala santri yang nggak mungkin kan. Anak pesantren menggunakan pakaian lain gitu. Artinya ini kembali lagi ke ruang lingkup keluarga, edukasi seperti itu kan Mbak nantinya. Apa harapannya ke depan? Betul, edukasi langsung menyasar kepada setiap usia ya, usia, kemudian juga di keluarga gitu kan. Bagaimana anak itu juga bisa melakukan upaya-upaya pencegahan, dan ketika memang ada dugaan tindakan pelecehan
dia udah punya antisipasi kan, ibaratnya udah peluru, oh ini kayaknya orang yang tidak baik nih gitu. Kalau itu diajarkan dari awal. Kenapa kami bilang ini penting? Karena kami punya pengalaman melakukan pendidikan kritis kepada kawan-kawan muda. Jadi ada satu kawan muda yang tinggal di daerah pelosok, saat itu dia itu mau melakukan perkawinan anak lah, habis lulus sekolah mau menikah gitu. Tetapi saat itu kita justru melibatkan kawan-kawan ini untuk pendidikan-pendidikan kritis, dan akhirnya kami dapat kabar tidak jadi menikah, akhirnya dia melanjutkan kuliah. Nah, artinya apa? Artinya kan soal kekerasan seksual, baik pelaku atau korban, itu kan nilai sebenarnya. Kenapa sih korban ada yang tidak melapor? Karena nilainya misal ya itu dianggap aib gitu kan, atau ya malu gitu. Malu orang saya korban disentuh orang, nggak mungkin saya ngomong ke orang tua saya, seperti itu. Artinya balik lagi ke pendidikan ya Mbak? Betul. Nah, bicara pendidikan ini menarik Mbak. Bandar Lampung ini kan hari ini mendapat predikat kota layak anak. Nah, kalau tanggapan Mbak sendiri seperti apa Mbak? Ya, nggak hanya Bandar Lampung loh yang sebenarnya dapat kota layak anak ya. Hampir seluruh kabupaten kota itu dapat penghargaan kota layak anak gitu, walaupun ada tingkatannya yang beragam gitu. Nah, ini juga sih yang sebenarnya menjadi kritikal kami gitu kan. Memang kalau kita mengikuti indikator yang ada di pusat gitu kan, itu ada beberapa yang diatur, misal kebijakan, ada kebijakan yang melindungi, yang memenuhi hak-hak anak, itu udah masuk bahwa satu kabupaten itu punya komitmen untuk perlindungan anak. Tapi faktanya kan yang kita lihat ini masih banyak kemudian kasus yang tidak hanya kekerasan seksual loh, ini ada perkawinan anak, situasi stunting, walaupun kan di Lampung juga menurun ya, tetapi itu juga tidak bisa diabaikan gitu, tidak bisa diabaikan. Jadi memang indikator-indikator itu juga harus didukung dengan anggaran, bahkan tidak hanya anggaran, program-program yang itu bisa secara substansi berkelanjutan, seperti itu kan Mbak? Secara substansi juga itu melibatkan memang lembaga-lembaga yang konsen pada isu-isu tertentu itu. Kenapa? Karena nih ya, secara struktur mereka mungkin punya banyak sumber daya, bahkan program, misal PATBM, partisipasi, pokoknya itu salah satu lembaga yang ada di kecamatan yang itu untuk pencegahan kekerasan terhadap anak. Terus ada lagi Puspaga, terus ada lagi Forum Puspa. Nah, yang menjadi pertanyaan, apakah sumber daya ini juga dikuatkan kapasitasnya terkait perspektif? Lagi-lagi, karena kekerasan terhadap perempuan dan anak, terutama kekerasan seksual, ini kan ngomongin value ya, nilai, perspektif. Orang melihat kekerasan itu apakah memang pelanggaran hak atau ya salahnya perempuan. Nah, ini khawatirnya nanti kalau tidak dipersiapkan sumber daya manusianya yang ada di pos-pos PATBM, UPTD bahkan, itu yang dikhawatirkan justru malah menstigma korban. Artinya harus ada SDM yang bisa dipersiapkan oleh pemerintah, betul, yang punya perspektif tentunya ya. Psikolog banyak, tetapi psikolog memang banyak, lulusan psikologis banyak, tapi yang punya perspektif, tidak menyalahkan korban, itu yang tidak banyak. Karena kami pernah waktu mendampingi itu menemukan juga, misal korban kekerasan seksual anak yang kemudian dia berdampak jadi lebih agresif, itu malah justru di stigma. Stigmanya, ya wajar dia diperkosa karena dia mau, emang dia centil. Nah, ini yang kita khawatirkan kalau tidak dipersiapkan dengan prasyarat khusus oleh pemerintah Provinsi Lampung, sembarangan dia merekrut tim untuk PATBM dan tidak ada peningkatan kapasitas, sangat bahaya dan sangat mungkin itu peristiwa yang di Lampung Timur bisa terjadi lagi. Yang 2000 berapa itu? Yang pendamping P2TP2A-nya akhirnya melakukan kekerasan seksual, ya kan? Itu sangat mungkin terjadi lagi kalau tidak dipersiapkan di sumber daya manusianya juga. Artinya balik lagi memberikan SDM yang memadai, yang mumpuni. Betul, punya perspektif. Dan ini harus ketat, harusnya pemerintah juga
punya prasyarat tertentu, siapa yang akan diterjunkan iya, di betul, bidang itu, karena betul. tidak sembarangan orang konsen terhadap ini ya Mbak. Pertama konsen, selain konsen punya perspektif dan value yang sama untuk keberpihakan pada korban. Iya, iya. Itu yang paling sulit kalau untuk penanganan kasus kekerasan seksual. Artinya pendidikan ya Mbak, nilai-nilai Betul, pendidikan ya. betul. Karena Bandar Lampung juga kan sudah memberikan pendidikan yang gratis, tapi kenyataannya kasus seperti ini masih ada dengan alasan yang ekonomi, dengan alasan ekonomi tertinggal, seperti itu ya Mbak. Betul. Nah terakhir nih Mbak, tadi kan dibilang SDM, terus prasyarat pendamping ya, Nah, atau tim PATBM yang menjangkau atau melakukan pencegahan. ini harapannya Mbak untuk yang, karena kan tidak semua ini program-program ini kan masuk ke desa nih. Betul. Nah ini harus seperti apakah nantinya ke depan agar kasus kekerasan seksual itu tidak mungkin hilang tentunya ya Mbak ya. Ya, Cuman bisa kita perkecil. betul. Nah ini harusnya seperti apa Mbak? Selain memberikan SDM yang mumpuni ke masyarakat, dari pemerintah itu. Ya, aku lupa ada satu kebijakan lagi sebenarnya di Permen Desa ya, soal SDGs desa. Jadi di SDGs desa itu juga memandatkan salah satunya adalah desa ramah perempuan dan peduli anak. Nah ini juga penting. Artinya apa? Sekarang kalau pemerintah daerah atau pemerintah provinsi ketika kita mendorong upaya untuk perlindungan dan pemenuhan hak korban, mereka selalu bilang kami terbatas anggaran gitu. Sebenarnya ini udah jadi komitmen banyak institusi dan kementerian ya, yang itu sebenarnya bisa disinergikan. Misal kalau di tingkat provinsi atau kabupaten itu bisa menggunakan anggaran APBD, tetapi di desa ini yang menjangkau memang langsung ke akar rumputnya gitu kan, itu bisa sebenarnya menggunakan anggaran dana desa, dan itu jelas loh di mandat peraturannya gitu. Setiap desa itu punya kewajiban untuk membangun desa ramah perempuan dan peduli anak, termasuk ya sistem layanan untuk pencegahan dan penanganan kekerasan. Tapi kan pertanyaannya dan faktanya, apakah kemudian ini menjadi prioritas desa atau pendamping desa juga memastikan setiap desa punya terobosan ini itu. Wah, itu tadi artinya setiap desa harus ada terobosan dan SDM-nya mumpuni lagi-lagi Mbak. Betul, karena lagi-lagi kan kekerasan seksual ini kan konstruksi budaya. Kalau nilai kita sama dengan nilai yang budaya ini ada, ya kita nggak akan pernah berpihak kepada korban. Yang ada nyalahin. Wah, iya ya kamu sih celananya semeter kurang ke tanah misal seperti itu. Jadi yang jadi hari ini yang jadi concern kita ya Mbak ya. Betul. Menarik Sobat Dian, cuman waktu lagi yang memisahkan kita ini Mbak. Iya betul. Terima kasih udah datang ke 7 PM malam hari ini Mbak. Ini bintang tamu yang kedua ya Mbak? Maksudnya? Oh, Nabar jadi bintang tamu 7 PM. Oh iya yang kedua, iya betul banget. Ya, terima kasih, tapi jangan bosen-bosen ya Mbak datang terus ke 7 PM. Iya. Terima kasih Mbak, malam hari ini udah hadir. Dan Sobat Dian, sekian dari saya, sampai bertemu di 7 PM selanjutnya di hari Jumat. Dan jangan lupa tayangan ini juga akan bisa kalian saksikan di YouTube, Facebook, dan di Sigar TV tentunya di hari Senin. Selamat malam Sobat Dian semua.